welcome back to Visip Talk, bincang santai bareng Bervisip. Halo Visipers. Halo. Akhirnya Visip Talk balik lagi setelah nggak lama-lama banget sih, kayak baru bulan lalu kita upload. Kita balik lagi bersama narasumber yang famous banget. Kalian bisa melihat lah wajah-wajah anak ini, pasti tidak asing di kalian. Mereka adalah anak-anak ilmu komunikasi yang famous. Kita harus mengundangnya famous. Mungkin gue kenalin dari kiri gue dulu kali ya. Di kiri gue ini ada Raihan Satria Wibowo atau biasa dipanggil Wowing. Gue juga bingung, Raihan Satria Wibowo dipanggilnya Wowing. Kenapa tuh? Coba lu kenalin ke visitors. Oke, halo semua. Kenalin gue dengan Satria Wibowo, biasa dipanggil Wowing. Itu sebenarnya gara-gara ada hubungan sama waktu gue SMA sih. Kenapa tuh? Udah cukup. Gue udah denger berkali-kali cukup. Enggak, gue belum tahu serius. Nah, jadi dulu waktu SMA itu kan gue biasa dipanggilnya Bowo kan. Bowo. Nah, ini ada hubungannya juga sebenarnya waktu gue lahir. Aduh, kan gak usah panjang-panjang. Di sini kita nggak mau wawancara lo dari lu lahir gimana. Disingkatkan saja. Oke, singkatnya itu gue awalnya dipanggilnya Satria kan. Waktu sampai SMP. Nah, SMA tuh waktu itu ada tren Bowo. Iya, bawa TikTok. Bowo sama Libo. Nah, Tahu. nah, gara-gara nama gue ada Wibowonya, gue dipanggil Bowo kan. Terus hubungannya dengan Wowing apa? Ah, itu dia, tim itu masih ada lanjutannya lagi sebenarnya. Terus gimana sampai ketemu nama Wowing? Nah, akhirnya waktu gua kelas 3, kelas 9, kelas 12. 12. Nah, 12 itu gua kan udah kelar lah, udah pengen kelar. Nah, teman gua ini ada yang pindah ke sekolahnya teman gua. Oke. Nah, mereka kenalan dah tuh. Nah, teman gua ini yang biasa manggil gua ngasal-ngasalan. Sampai ketemu lah nama Tercetus lah nama Wowing. Iya, tercetus lah nama itu. Nah, abis itu teman gue ini ngomong, ternyata teman gue ini teman kuliah gue. Terus pas di kuliah dipanggil. Nah iya, pas di awalnya di grup MC. Iya. Yang MC itu. Jadi ada MC isinya anak Ilkom yang maba-mabanya. Iya, bikin multi MC. chat. Iya, nah di situ dia manggil gue Wowing, nah terus yang lain pada ikutan. Oke, Visiper ternyata sangat insightful banget. Silsilah panggilan nama Wowing ini ternyata kayak wah banget. Oke, ini udah ada Wowing. Coba di samping Narin ada siapa sih itu? Di samping sini tuh ada Kak Syifa Arum Ningtyas. Nah, tapi biasanya dipanggil Kak Sirum nih. Nah, kenapa tuh dipanggil Sirum? Mungkin ada ceritanya juga. Nah, ini cuma kayak pengen beda dari yang lain aja, kayak enggak dong. Yeay, Jason. Jason Iya, jadi tuh kan Syifa tuh banyak banget ya. Dari SD, SMP, SMA pasti kalian sering kan nemuin Syifa. Jadi Betul. biar pengen beda dan kayak sekali orang tahu tuh kayak, oh ini Sirum tuh Syifa Arum. Jadi kayak ya udah kita kasih nama Sirum gitu. Biar nggak ketukar. Tapi Dengan jadi sifat-sifat yang ada. Iya. Dengan cuma sifat-sifat ada yang Sirum, di satu kampus. Sirum di satu komun. Iya. Sebenarnya ada lagi. Oh ada siapa? Tapi gue nggak tahu dah, ngasal aja. Panik. Hari ini tuh kita nggak mau bahas seberapa penting silsilah nama kalian. Iya, Kita hari ini sebenarnya punya temanya tersendiri, yaitu kayak prospek kerja dari ilmu komunikasi. Kan gue melihat kalian berdua sama-sama ilmu komunikasi angkatan 2021. Yang pengen gue tanya pertama kayak kenapa sih kalian milih ilmu komunikasi pas dulu daftar UTBK? Apakah kalian iseng doang kayak gue iseng gue mau daftar apa ya komunikasi atau kalian emang udah niat dari kelas 10 kayak gue sekarang jurusan IPS, gue harus ke komunikasi karena prospeknya bla 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 bla. Coba dari Wowing dulu jelasin kenapa lu bisa sampai milih nih ilmu komunikasi gitu. Oke, ini ada hubungannya sebenarnya waktu gue. Panjang template-nya itu lagi. Yaudah, silakan nih. Udah. Jadi SMA itu dulu gue seneng banget sama pelajaran seni budaya kan. Iya. Nah, awalnya tuh gue tadi mikirnya tuh, gue kuliah milih apa ya? Kayak gue bakal milih jurusan yang ada di FIB, di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, UI itu pasti. UI sama UNJ. Oh iya, ada UNJ. Nah, waktu gue pengennya seni musik tuh ada kan di UNJ. Ada. Nah, gue tadi pengen itu kan. Tapi abis itu setelah berkembangnya zaman dan adanya era digital, Betul. Globalisasi. globalisasi Era akhirnya 4.0. akhirnya gue ini kayaknya nggak relevan ini Untuk buat ke depan. kebutuhan zaman. Betul, buat betul. kerja. Nah, jadi gue akhirnya mulai berkembang lah pikiran gue, dan waktu itu gue malah kepikiran pengen ilmu kan nggak? Ekonomi. Lu mau jadi politikus? Tadinya iya, tapi abis itu kayaknya terlalu serius, menurut gue terlalu kaku jurusan itu. Bukan No offense. Bener. pelajarannya maksud gue ya, Iya, kayak betul. gue pengennya
komunikasi kayak lebih santai gitu. Dan akhirnya gue berubah waktu itu gue mulai berubah Hamin 2 bulan apa? Februari kan Hamin sebulan berarti? Iya, kita Maret ini. Iya, kita Maret mulai milih-milih sama mulai UTBK. Nah, waktu itu Februari tuh gue baru fix banget langsung kepikiran Ilkom. Tapi gue pikir lagi nih, ini kira-kira berdasarkan kompetensi gue kan gue belajar kan. Itu juga belajar Hamin 2 bulan. Gue belajar mepet-mepet dulu dah. Gue benar-benar baru beli ini yang Beli buku. Baru beli King. Beli King, buku yang warna oranye. Iya. Yang warna oranye yang sedih bersikap bodo amat. Enggak dong, Beda ya. Pokoknya gue bener-bener baru beli buku detik-detik. Gue baru beli buku itu lah, pokoknya lah buat UTBK. Bocoran soal beli juga? Enggak dapet Nonton cara nembak nggak tuh, Kak? Yang Iya, iya, gue nonton. cinta. Puff Frank. Cewek cinta. Gue nonton itu, dan itu gue terapin juga. Gue juga. Nah, jadi waktu itu gue bener-bener, udahlah Ilkom aja, terus kayak berdasarkan pengalaman gue nih, kayak persiapan gue kayak lebih ke UPN aja. Jadi waktu itu gue di SBM itu gue milihnya Ilkom UPN 1, kedua itu Ilkom UNJ. Oke. Kebalik kan sebenarnya? Gue nggak tahu sebenarnya. Kayak kebalik deh, soalnya waktu itu nanya. Tapi emang gue pengennya di UPN, gue nggak tertarik sama UNJ soalnya terlalu ketimuran. Iya sih, jujur. Iya, betul. Kurang strategis lah. Iya, betul. Nah, jadi gue milihnya ke UPN. Terus waktu itu gue pas UTBK tuh ya udah tuh gue ngerjain aja. Dan gue keangkat sama TPA. Oh, TPA. Ya kan justru kan banyak yang protes ya. Iya. Karena adanya TPA. Iya, ngapain sih ada TPA? Nambah-nambahin beban. Lah justru gue selalu lihat TPA-nya. Nilai gue paling bagus di TPA. Apa nilai apa? Ekonomi. Wih. Berapa? 800? 900? 790 apa? Masya Allah, la ilaha illallah. Wow. Ternyata Wowing ini banyak prestasinya ya. Iya, justru gue kedorong sama TPA jadi makasih buat yang ada di TPA. Gue melanjut di TPA. Iya, aduh. Skor sejarah gue 300 kalau mau tahu. Sudah sama. Demi Allah. Tapi gue di TPS-nya PK gue 890 dari 900. Wih. PK tuh perilaku konsumen. Beda, bukan matkul, Bang. PK itu pengetahuan kuantitatif. Iya. pengetahuan kuantitatif. Gue kok ngeblank ya. Makasih ya Narin sebagai. Terima kasih Narin. Makasih Bisa Narin. loh. Iya. Itu pure bisa ngerjain atau Serius, Pil? Atau C. Enggak, gue emang dulu matematika banget orangnya. Oh. Dari SD. Gue SD tuh sebelum SD malah pas TK tuh gue ngikut, kalau lo tau namanya lesnya Jarimatika dulu ada. Oh. Gue ikut les itu sampai 6 tahun. Gila. Emang Lu- kan MTK. Gue sampai ikut lomba-lomba segala macem. Gue dulu MTK banget emang. Olimpiade. Banget. Iya. Cuma kan ini sedang tidak bahas tentang matematika. Bukan Jadi tidak matematika. mulai kali. Mungkin bisa ditanya. Mungkin Kak Sirum sekarang kenapa nih? Kakak pilih komunikasi nih alasannya? Ini TMI banget ya. Jadi sebenarnya aku tuh gap year. Oh. Ya, misalkan Orang tua. Enggak setua itu. Jadi kan waktu itu awal banget gue tuh anak IPA. Terus Oke. ya biasalah pengen jurusannya masyarakat, kesehatan masyarakat. Kalau kedokteran kan udah kayak agak ketinggian ya. FMIPA, Iya, FMIPA. FMIPA, MTK, biologi. Terus kalau mentok-mentok teknik. Nah, tapi tuh setelah dipikir kayaknya nggak ada yang gue banget. Setelah 3 tahun berkecimpung di Saintek, terus akhirnya last minute banget tahun itu memutuskan buat ya udah IPS gitu kan, sosum. Nah, tapi dulu tuh ngambilnya pertama manajemen IPB. Manajemen Iya, IPB. soalnya kan Oh. manajemen IPB karena waktu itu belum ada TPA ya. Kan waktu itu masih TPS doang Iya. tuh, Di karena 2020. Covid. Iya, iya, dulu. 2020 betul. Iya, ya udah terus akhirnya itu kan bisa campuran, ya udah yang pertama manajemen IPB, yang kedua baru ilmu komunikasi UPN. Terus nggak keterima. Oh, Di tahun 2020. Di tahun 2020 nggak Oke. keterima. sempat daftar Ilkom UPN di Iya, tahun 2020. di SBM. Terus akhirnya ya udah kan. Kita coba lagi tahun depan. Gak apa-apa gitu. Oh, berarti lo emang udah memutuskan untuk nge-gap, jadi lo nggak nyoba-nyoba daftar swasta-swasta. Iya, nggak sama sekali. Pengangguran. Enggak dong. Terus Iya. selama nge-gap itu ngapain kegiatan? Makan tidur, makan tidur, pusreng. belajar. Pusreng nggak? Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Belajar sama paling waktu itu tutorin anak SMA sih yang Iya. keren banget. Padahal dia gap year, tapi tutorin anak SMA. Padahal diri sendiri aja gagal. Terus
gimana? Kita belum menemukan konklusinya kenapa Iya. lu sampai bisa memilih Ilkom. Terus akhirnya karena tahun lalu udah milih Ilkom, karena mikirnya Ilkom tuh jurusan yang universal gitu kan. Maksudnya dia bisa Iya. masuk ke semuanya dan lapangan pekerjaannya tuh banyak juga walaupun emang saingannya banyak. Terus akhirnya Setuju. oh ya udah Ilkom aja nih yang seenggaknya gue bisa lah nyampe gitu kan. Oke, akhirnya SBM-nya 2021 Ilkom juga dan keterima. Yeay. Finally. Penantian 2 tahun. Congratulations. Happy nggak? Happy. Kamu happy enggak? Kamu happy gak? Kamu happy enggak? Happy Kayak- banget sih. Kalau nggak salah Ariel Keriting ya? Iya. Ari Keriting. Ari. Kamu happy? Oke, Happy. jadi tadi ngomongin Kasim kan sempat nyinggung soal prospek kerja Ilkom yang luas banget ya. Betul. Nah kalau dari menurut kalian nih apa aja sih prospek kerja buat komunikasi yang benar-benar pure buat anak komunikasi aja nih? Ada Selain nggak? HRD. Selain HRD. Mau siapa dulu yang jawab? Boleh Terserah. dari Kasirum dulu boleh. Oke. Sebenarnya kalau buat prospek Ilkom tuh gampang banget disusupin sama jurusan-jurusan lain ya karena kan kita belajar Ilkom sebenarnya general Ilkom aja sementara orang-orang tuh bisa belajar secara otodidak si Ilkomnya ini sendiri gitu. Nah, jadi kita yang anak Ilkom juga harus berusaha keras nih gimana caranya kita lulusan Ilkom tapi kita juga bisa bersaing sama orang-orang yang di luar Ilkom. Nah, mungkin kalau prospeknya itu apa aja kayak marketing, terus advertising, terus ada juga public relation, apalagi Bing? Jurnalistik. Ah iya, Oh iya, jurnalistik. Nah, terus Sama ini statistik sosial. Waduh, itu artinya universal ya. Itu universal ya. Itu buat anak akuntansi ya lah. Gak sih Ilkom lah. Terus juga ada juga social media spesialis. Widih. Widih. Coba sebutin K-Hall. Oh, enggak. Kita nggak mau menganalisis sosmed di sini. Oke. Terus gimana kalau dari Wowing ini? Menurut kamu gimana? Sebenarnya yang tadi lu sebutin tuh benar, tapi emang ada 3 sih yang gedenya itu kan jurnalistik 1, 2 itu public relation sama advertising. Itu sebenarnya 3 itu yang paling Kunci. khusus ya. Kunci di ilmu Tapi komunikasi. ada cabang-cabangnya lagi tuh dari 3 itu Betul. kayak Iya, kayak- sosmed gitu-gitu. Tuh. Sebenarnya dari jurnalistik sendiri pun banyak. Banyak. Kan Iya. gue juga ngikut KSMTV kan. Jadi gue tahu nih di jurnalistik itu ada anchor, ada reporter, ada editorial. Sedangkan itu masih bercabang lagi. Iya, terus bercabang gitu. Tapi sebenarnya kita terancam ya karena Ada banyak yang mau ya. karena contoh ini. Ini ya masuk Ada TV. politik ini. Tapi TV. kalau boleh jujur, sebenarnya kalian gak terancam juga. Bahkan gue yang kebingungan kan. Gue tahun depan semester 5 gue magang MSIB. Sedangkan di CV gue itu bener-bener CV politiknya mungkin cuma 10%. Sisanya tuh kayak CV jurnalistik dan industri kreatif lah. Gue suka bikin konten, podcast, segala macam. Dan pas gue mau daftar di TV, itu ada syarat khususnya. Harus jurusan ilmu komunikasi, broadcasting. Dan setara. Dan gue nggak tahu apakah ilmu politik ini setara dengan ilmu-ilmu itu. Jadi ya dengan bantuan doa orang tua aja lah semoga Amin. keterima. Amin ya Semoga Allah. keterima, amin. Ya Allah, semoga Sirum juga keterima, amin. Jadi berarti sebenarnya ada ya juga yang nerima khusus buat anak komunikasi gitu. Ada. ada. Soalnya ada beberapa posisi kayak misalnya PR itu rata-rata komunikasi ya Komunikasi. lowongannya. Sama kayak HR itu kalau nggak salah kalau nggak komunikasi psikolog ya. Iya. Iya hanya kayak jadi ada posisi-posisi lowongan kerja tertentu atau lowongan magang tertentu yang hanya boleh diisi sama jurusan komunikasi dan jurusan lain itu aja. Dan tetapi rata-rata jurusan komunikasi benar-benar luas banget. Rata-rata tuh emang komunikasi apa aku pindah komunikasi? jangan. Lebih kalian di Boleh. 50. Ini ntar diajarin sama Terus dia bikin artikel. Tutor. Enggak. Mungkin gue pengen nanya ini aja kali ya. Kan kalian backgroundnya sama-sama komunikasi nih. Dan mungkin semester 5, semester 6 kalian bakal magang. Dan gue mau nanya, kalau menurut kalian sendiri, untuk kalian magang atau kalian kerja, kalian akan relevan nggak dengan jurusan komunikasi kalian? Atau dari sekarang, kayak gue nih, gue mau politik, cuma dari sekarang gue kayaknya udah punya feeling gue akan melenceng dari jurusan ilmu politik gue. Atau apakah kalian udah punya kepikiran, kayak Wowing mungkin mau jadi politisi kan itu sebenarnya ada melenceng kan dari ilmu komunikasi. Kalian udah kepikiran belum? Coba Wing dari lu dulu. Oke, kebetulan Bismillah baca Quran. Bismillah rekam baca posting. Jadi Bismillah Wowing caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2028 enggak ya. Jadi kalau dari gue sendiri sebenarnya gue ya gue nggak melenceng sih kalau buat sekarang ya gue mikir. Masih Tapi kan, relevan berarti. masih relevan. Gue justru malah makin spesifik gue tertarik buat ke advertising. Advertising. Iya, soalnya kayak seru aja gitu dari matkul-matkul yang udah kita datang sih. Enggak, gue malah kebalikannya, Wing. Gue Lu malah gimana? sebenarnya gue suka orang-orang yang tekun di bidang advertising, tapi diri gue sendiri tuh ngerasa nggak bisa di advertising karena gue nggak sekreatif itu buat mengeluarkan ide-ide absurd gitu. Jadi gue mungkin buat sekarang rencananya lebih ke PR sih. Iya. Oh, lu Livia? Iya, walaupun studi kasus ya matkulnya. Iya, gue justru sebenarnya PR juga gue tertarik kan. Jadi di antara tiga cabang yang gede tadi itu Lu sebenarnya masuk aja ke tiga-tiganya. enggak. Ya masuk aja, tapi ada satu jurnalistik tuh gue nggak tertarik itu. tertarik itu dibandingkan sama advertising sama PR. Iya. Tapi seru tau jurnalistik. Emang seru. Iya seru. Gue tertarik itu loh, padahal gue jurusan politik. Ya, Iya, karena soalnya- lu jurusan politik maka lo tertarik karena kan jurnalistik ada hubungannya kan pasti sama politik. Iya, cuma mungkin itu di bagian reporternya. Gue di Iya. bagian kreatif, gue Oh, suka iya. di balik layarnya aja. Mungkin lebih ke layar. Iya. Kameramen. Iya. Di balik layar gak cuma Kalau nggak kameramen. cuma kameramen dong. Kameramen apa tuh? Ada satpam juga di balik layar. Tapi lo ada niatan buat nyalek. Bismillahirrahmanirrahim. Look at us. Enggak. Sisters. Oke. Terus bercanda mulu mau ingin. Oke. Jadi aku mau nanya lagi ya kalau sama Kak Sirum. Kan ada nih stereotype anak komunikasi yang tuh pinter ngomong, jadi minimal banget harus jadi MC, kalau enggak HRD gitu di perusahaan. Nah, menurut kakak berdua nih gimana tanggapannya soal stereotype ini? Mungkin dari Kak Sirum dulu. Capek Iya, nggak iya. capek nggak Wing soalnya ditunjuk jadi MC acara. Iya, Kak Wowing tuh sering jadi, waktu aku masih jadi Bahkan mahasiswa, Wowi pernah Wowing disuruh jadi stand up loh. Iya. Di acaranya Kompas. kalau Serius? serba bisa loh. Jadi Lu kalau nggak salah bisa salto depan juga kan? Gue bisa meroda. Gue bisa ngabisin satu botol minum sekali. Gelap. Oke, Itu nanti. Yaudah coba dijawab dulu. Benar nggak stereotype tersebut? bener nggak nih? Oke, sebenarnya dibilang benar tuh kayak gara-gara stereotip itu kita jadi memaksakan diri kita untuk fit in ke stereotip anak ilkom yang harus bisa nge-MC. Jadi kayak mau gak mau karena orang mikirnya kita, lu anak ilkom harus bisa. Jadi kita kayak mempressure diri kita sendiri. Oke, gue harus bisa karena gue anak ilmu komunikasi. Tapi deep down sebenarnya kayak, aduh gimana bingung. Iya, Karena kan bener. yang kita pelajarin tuh lebih ke teoritisnya ya semenjak kuliah ya. Dan itu kita juga ada matkul public speaking. Public speaking semester 1 dan menurut aku itu membantu banget. Tapi udah cukup sampai situ aja. Sisanya kita belajar sendiri gitu. Berarti kalian dari teori terus ada stereotip tersebut, kalian kayak dituntut. Iya, Iya. merasa Harus dituntut. mengimplementasikan teori tersebut. Gitu. Terus jadinya kayak ya kalau ada yang menawarkan pengen nolak tapi gimana, jadi kayak oke, bisa gitu. Kalau Wing Emang bener Wing begitu Wing? begitu Wing. Iya sih, kurang lebih sih emang kayak gitu sih, emang realitanya kayak gitu realitasnya. Tapi emang ya bikin bingung ya. Lu ngerasa bingung gak sih pas digituin Bingung. tiba-tiba? Kayak Ya, kenapa gua ya tapi mau kayak gimana pun emang semua orang di dunia ini bingung, Mbak. Ya di surga. Gue pada udah tahu mau kemana tapi lebih lucu. Emang waktu itu gue juga sempat beberapa kali, tapi sebenarnya kita dari ini juga sih Rum, gara-gara mungkin kita ikut kepanitiaan sama Iya. Ormawa gitu kan, terus kita dituntut juga di dalam Ormawa itu. Terus kalau keluarga gue nggak pernah, emang lu pernah disuruh jadi MC? Nggak pernah. si Alisan gak pernah. Gue justru malah nggak pernah loh. Gak pernah. Di keluarga. Iya, paling gue kayak dapat tuntutan itu ya di lingkungan kampus. kampus kan. Tapi kalau ngomong-ngomong keluarga, gue nggak keluarga, tapi temennya emak gue pernah nyuruh gue baca Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran di kampus nih. Iya, terus gue kayak gak bisa. Kamu kan anak ilmu komunikasi, masa gitu dong gak bisa. Terus aku yang kayak ya nggak gitu juga. Terus akhirnya ya udah lah. Oh berarti keluarga gue waras. Maksud tuh keluarga. Soalnya gue gak pernah disuruh malah nyanyi. Apa keluarga lu nggak tahu lu kuliah di ilmu Tahu, komunikasi? tahu. Takutnya begitu. Tapi emang gue diem aja sih waktu Oh, itu. Ya TTA. Nah itu beda-beda tuh, orang kan ada yang kayak daftar nih, konsul dulu sama keluarganya. Gue enggak, gue Lu juga enggak? Lu tau enggak? Bokap gue tuh tahu gue jurusan ilmu politik pas gue semester 2. anjing susah Kamu tuh banget. kuliah apa sih? Ilmu politik? Oh, bokap gue seapatis itu. Ya Allah. Jadi terserah gue mau kemana aja, yang penting gue jadi orang gitu. Emang sebelumnya nggak orang? Enggak. Sebuah botol kan? Enggak maksudnya
jadi orang yang jadi gitu. Oke. Pokoknya gue kemana aja sebenarnya juga benar nggak ada tuntutan, jadi gue nggak ada kewajiban harus konsultasi. Kalau gue sempat konsul sih, tapi gue konsulnya bukan ini pas milih jurusan, gue konsulnya pas kayak kedepannya nih bakal ngapain nih gitu. Terus akhirnya gue ya udah gue ikut organisasi lagi, ternyata gue udah ngobrol sama bokap gue dan gue masuk tim kontrol. 4 bulan kemudian gue jadi yatim. Aduh kak. Udah gue nggak mau bahas. Oh iya. Sebenarnya gue masih mau nanya lebih banyak lagi. Dan sekarang Visit Talk ada segmen baru namanya segmen games. Setuju atau nggak setuju? Pada mau mainan nggak? Wah mau banget dong. Masa nggak mau? Mau banget. Iya gue ya. Kayaknya Dijelasin dulu sistematis gamesnya. ini kayaknya rada terpaksa sih mereka cara menjawabnya. Enggak. Mau. Oke, mungkin kita akan main game setuju nggak setuju di selanjutnya. Oke, halo Visipers, kita udah balik lagi nih dan kita bakal main games. Nama gamesnya adalah setuju atau nggak setuju. Enggak. Setuju. Belum. Kita belum mulai. Mungkin kita langsung bisa main aja. Pertanyaan pertama bisa langsung ditanyakan saja Narin dengan intonasi tegang. Calling Ya. Zero. Setuju atau nggak setuju? Jeng. Ngerasa salah jurusan masuk. Kebalik dong. Oke. Ulang. Oke, ulang. Atau enggak ini gituin aja bisa nggak di? Iya udah. Mana. Oke. Calling kasih room. Setuju nggak setuju? Ngerasa salah masuk jurusan ilmu komunikasi? Enggak. Sangat tidak amat tidak. Enggak Muhammad. New jeans bukan. Blue jeans. Dari Sirun dulu. Kenapa lu ngerasa nggak setuju? Karena tadi prospek kerjanya luas banget, jadi kayak kalaupun kita bingung kita masih bisa memilih gitu loh. Tapi emang lu nggak bingung? Semua orang di dunia bingung. Kita bingung nanti di surga. Wih, gimana Wing? Ya sama sih sebenarnya kayak gitu juga, tapi gue bakal ngasih jawaban dari sisi lain ya. Dunia lain. Dari pandangan lainnya tuh Daging gua, semua. ya dari pandangan lainnya tuh gue ngerasa happy gitu. Lu happy. Apa yang gue pelajarin dan apa yang gue dapat di komunikasi. Soalnya kayak gue enjoy aja gitu, walaupun kadang kena pressure. Iya, kayak ada betul. beberapa matkul sih yang ngeselin sih. Harusnya nggak usah ada di Ilkom lah, ada di akuntansi ya lah itu. Perlu disebut nggak matkul? Enggak usah. Boleh. Lu apa tuh kak? Statistik. Tapi itu kan matkul basic ya, bukan matkul ilmu komunikasinya ya. Tapi bukan tuh matkul menyenangkan banget loh. Wah, Buat gua. Buat yang suka matematika ya? Ya. ya buat yang suka. Biasanya anak komunikasi? Iya, Udah biasanya masuk anak ke komunikasi. matematika nggak sih? Alasan masuk komunikasi biasanya Dari jawabannya mana ya? apa? Banyak dari matematika. Survei Betul. membuktikan. Survei membuktikan. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Setuju atau nggak setuju? Kalau kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu gampang dan santai karena kuliahnya tinggal ngomong doang. Nggak setuju. Enggak bang. Enggak. Oke, kenapa tuh? Kenapa nggak setuju? Lu dulu apa gue dulu? Lu, tadi Enggak. gua dulu. Sebenarnya santainya bukan gara-gara ngomong doang sih. Jadi sebenarnya yang bikin santai itu pertama lingkungan, kedua dosen, tiga emang ada beberapa matkul tapi nggak semua matkul gitu. Yang bikin santai sama ada yang bikin nggak santai juga. Iya, mungkin tadi kan udah di Iya, notice ya, juga. statistik doang kayaknya. Tapi ada juga kadang matkul yang sebenarnya santai nih, tapi kita ketemu dosen ya. Iya, nggak santai. Nggak santai jadi itu. Wah ini nggak santai nih, gue bener-bener kena pressure akhirnya. Awalnya gue suka sama matkul ini, terus dosennya ketemu sama dosen red flag kan. Waduh. Red flag. Tapi lu red flag nggak? Kok gue yang red flag? Lanjut. Ini ngomongin dosen, gue kan dosen ya. Iya. Dan akhirnya jadi nggak santai, tapi emang kalau dibilang santai tapi nggak ngomong doang sih yang bikin santai, banyak faktornya gitu. Kalau dari Siram gimana? Betul. Sebenarnya kalau perkuliahannya sih santai, bahkan kita nggak ada formalitas buat pakai kemeja tiap ke kampus kan, dan kita tuh kalau manggil dosen kebanyakan mbak, mas, bahkan mereka nggak mau kan dipanggil bapak. Bahkan biasanya dipanggil namanya langsung. Enggak dong. Biasanya pakai K ya, pakai K. Iya, pakai K, pakai mbak, pakai mas. Contohnya pakai K gimana? Misalnya Odi, berarti Odi. Enggak dong, di depan dong kaknya, misalkan Kak Oya, Kak Lucy, gitu. Kaki. Rasanya tuh santai itu nggak sih? Iya, Dosen santai kan? tuh. Kamu juga ngerasa santai? Santai. Kok sama- gue enggak ya? Tapi ya lu kan beda. Kan beda. Beda. Tapi nggak cuma ngomong doang, karena kita di situ juga harus bisa ngedit. Terus harus bisa berkomunikasi tuh, cara kita ngomong
nggak cuma soal Dari oke vokal. apa enggak, iya, dari intonasi, terus dari cara kita menguasai panggung, terus konteks-konteks komunikasi kan juga ada. Dari ini kan pribadi ya, ini kan antar pribadi, terus ada juga yang kelompok, terus ada organisasi, ada juga yang komunikasi publik. Nah, tiap komunikasi itu beda-beda cara penyampaiannya dan harus pintar-pintarnya kita gimana. Jadi kalau dibilang cuma ngomong enggak. Dan Harus selalu ada teknik-tekniknya. analisis sebelumnya, Iya, kan? tuh, harus ada Itu analisis. wajib banget. Aduh, kayak gue mau narik omongan gue karena tadi gue udah pusing banget dengarnya. Iya. Kayak gue tetap stay di ilmu politik, gue mau masuk ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu sebenarnya nggak yang sesimpel itu kan? Enggak Nggak sesimpel cuma itu. ngomong masih ada harus intonasinya. Nggak sesimpel-simpel plan. Iya, Terus juga kita juga kadang-kadang tuh ngedit kan ya, Wing? Ngedit Ngedit, ya. ngedit. Kan Oh iya, juga. parah. Ngedit. Kita banyak banget tugas project-project. Video, Video, podcast, esai. short movie, waduh. Gue aja sampai belajar capcut loh. Jedok gak jedok. Masa belajar capcut doang? Ya terus Sama Canva. selain ngomong mungkin juga kita kan komunikasi nggak cuma tentang ngomong aja ya kan, ada komunikasi verbal, ada komunikasi Visual. non-verbal, visual. Jadi kayak nggak cuma ngomong tapi tulisan, simbol-simbol itu juga kita pelajarin gitu. Jadi Contohnya, coba kasih simbol satu dong, contoh simbol komunikasi. Apa tuh ada? Saya. Allah yang satu. Wih. Coba Wing, simbol Wing, coba. Satu Simbol. satu aja. I love you. I love game PC. Oke, mungkin kita lanjut ya. Lanjut aja. Ke pertanyaan selanjutnya. Setuju nggak? Setuju bahwa kalian bakalan dapat pekerjaan yang relevan sama jurusan ilmu komunikasi? Setuju. Setuju. Kenapa tuh? Boleh? Pede banget. Pede banget, ngomong. pede banget ya karena memang itu harapan kita ya Om ya. Iya. Itu harapan kita. Udah Memang dari capek-capek awal. belajar, iya dari awal kan emang pengen jadi PR saya. Coba Wing, Kalau Wing? gimana? Kalau gue sebenarnya nggak dari awal pengen jadi ini, pengen jadi itu. Gue emang blind aja. Blind spot. blind aja gue aduh. Ini The gue blind leading the blind. Gimana ya? Wah, ternyata ada lobangan nih kayaknya nih. Nah, akhirnya gue nemu pegangan advertising. Wih. Keren Semoga keterima ya. Amin. Amin. Semoga kita keterima. Amin. banget. Kalau ke Siram? Aku sebenarnya pengen banget dapet PR, tapi sebenarnya tuh setelah di ilmu komunikasi PR nggak segampang itu kan, apalagi dengan studi kasus yang Iya. wah ribet lah, harus ini itu krisis, manajemen krisis dan lain-lain. Tapi ya semoga aja Ibu gitu. enjoy Pokoknya aja Ibu ya, Kak. enjoy ya. Supaya bisa keterima. Semoga keterima ya. Amin, Kak amin. Siram. Makasih orang baik, makasih orang baik. Oke. Pertanyaan terakhir, last but not least, anjir. Last bites. Last check. Setuju atau nggak setuju? Anak ilmu komunikasi pasti ekstrovert dan pinter ngomong. Enggak setuju. Enggak. setuju. Lah emang kita extrovert? Introvert. Gue introvert. Introvert loh. Kita introvert 90%. Percaya banget tuh gua. Aduh. Seorang Raihan Satria Wibowo introvert tuh sangat percaya. Nung Tias introvert. Introvert. Coba dari Sirun dulu. Kenapa lo nggak setuju? Ya karena nggak semua orang tuh harus extrovert di Ilkom. Maksudnya mungkin oke, mereka riding with the wave, mereka kayak berinteraksi dengan anak-anak Ilkom yang extrovert bawel. Nah tapi tuh mereka lebih ke bawah aja sih sama lingkungan ilmu komunikasinya. Tapi ketika mereka sampai rumah mereka kayak aduh gue brain banget gitu. Kan nggak semua orang sama ya karakternya. Tuh, terus kalau pintar ngomong, ya nggak semua orang juga pintar ngomong. Ada yang pintarnya di desain grafis, ada Oh, juga iya. yang di editing. Jadi kayak ya pandai-pandai lah kita menempatkan mereka di mana gitu. Bener banget. Kalau aku Iya. sendiri aku introvert loh. Tapi begitu masuk komunikasi, Iya. berubah jadi ekstrovert. Tuh, berarti berarti- bener. Berarti beda-beda ya ini argumennya. Beda-beda, Coba beda. dari Wing. Nah, kalau dari gue sendiri tuh, ini dari pengalaman gue aja sih kenapa gue gak setuju ya. Soalnya emang banyak banget ternyata beberapa temen gue itu introvert. Ada yang introvert gitu. Salah satunya mungkin ada yang di 5TV jadi campers gitu. Gue setuju. Siapa ya? Gue setuju. Inisialnya? Ada. Ada kan? RW. Nah, tuh kayak gitu tuh. Tapi ternyata dia pinter di hal lain. Iya, dia Jago. pinter Iya. di videografi. Karena kan Iya. komunikasi nggak harus dari Mm-mm. lisan, bisa Betul. juga dari itu simbol, Terus tulisan. juga, Jadi- terus juga mungkin alasan dia masuk komunikasi pengen jadi ekstrovert. Oh iya. Tapi kalian tau nggak? Lucu tau seorang introvert ngucapin gue ulang tahun. Gue kan pernah ulang tahun ya. Asik. Dia ngucapin gue lucu banget. Gue udah datang. Lu ulang tahun ya? Habis dia. Lu tau nggak? Gue harus menjawabnya kan kayak, oh iya, thank you. Dingin banget ya. Diem. Cool banget. Dia mau ngucapin tapi dengan nada yang flat course. Dia kayak, oh iya. Terima kasih. Bingung Gue kayak bingung gitu. sendiri sebenarnya. Tapi jujur, buat anak introvert mungkin masuk ilmu komunikasi lebih
menantang kali ya dibanding kita yang ekstrovert ya, karena kan kita Iya. juga harus berusaha keluar dari bubble-nya mereka. Nah bisa jadi itu juga tuh alasannya mereka pengen mencari atau mencoba keluar dari zona Nyaman. Sembilu. Udah false. Ya gitu. Terus kalau yang jago ngomong, yang pintar ngomong tadi ya, ya mungkin itu gue juga nggak kurang setuju sih, soalnya karena emang baik banget ternyata. Gue awal-awal gue masuk di Ilkom, temen gue banyak yang pas ditanya sama dosen tuh kaku jawabannya. Iya. Kaku banget, bener-bener kaku. Mungkin dia kaget kali. Gua- Iya kaku iya, juga gua kaku. mungkin. Kaget. Kaku, pokoknya kaku banget gitu ngomongnya kayak dosen ada yang kaku menurut gue ngomongnya. Dosen? Iya, ada kan? Ada. Ada dosen yang kaku gitu ngomongnya. Aduh, Padahal dosen komunikasi Iya, ya? dosen komunikasi. Tapi dia nggak bisa menempatkan konteksnya ya. Iya, masukin aja dong. Aduh. Gue udah ngisi lagi. Udah isi dong belum? Udah, semua. Ya gitu aja. Mungkin juga orang pengen justru dia nggak pinter komunikasi, justru dia masuk komunikasi biar pinter komunikasi, biar pinter ngomong maksudnya. Itu kayak aku kayaknya deh. Oh Iya. Aku juga gitu. Aku ya takut mau ngomong di depan kelas tuh takut, mau ngomong sama dosen takut, tapi ngikutin flow-nya aja gitu. Asik. Nah, tapi sebenarnya apa tuh? Anak introvert tuh kayak belum tentu nggak pintar ngomong. Iya. Sebenarnya bisa aja gue suka ngomong. Enggak, lu jangan ngaku diri lu introvert. Enggak. Misalkan gue sebagai ekstrovert. Ah. Gue suka ngomong sama orang-orang, ngobrol kayak gini. Nah, tapi ketika gue menjelaskan sesuatu di depan kelas atau kayak presentasi, bisa aja gue tuh nggak bisa. Karena ya tergantung teknisnya masing-masing. Betul. Jadi kayak bisa aja orang introvert yang jarang ngobrol sama orang, tapi ketika dia di depan, dia bagus gitu penyampaiannya gitu. Jadi nggak selalu orang introvert tuh nggak jago ngomong, tergantung. Oke, dari apa yang kalian jelasin tadi, andai kata ada camaba-camaba ilmu komunikasi fisik UPN Veteran Jakarta mau masuk, saran dari kalian rate aja kali ya, 1 sampai 10, berapa menurut kalian sehingga dia gimana sih gue ngomongnya ya? Pokoknya lu kasih rate untuk camaba yang mau masuk 1 sampai 10 menurut kalian harus masuk Ilkom atau enggak? Rekomen, oke. 1 sampai 10. Bareng-bareng apa ya? Satu-satu. Oke. Dari lu dulu dong, lu di sana. Nah, 8 lah. 8. Kenapa? Karena itu jurusan yang menurut gue paling general. Jadi kayak ya kalau lo bingung mau masuk mana, masuk Ilkom. Oke. Kalau dari Wawing? 9. Asik. Kenapa tuh? Seru banget, Cok. Simple. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman obrolan kita hari ini. Kita udah 30 menit ternyata lama banget. Oke. Tapi gak kerasa ya 30 Gak kerasa menit. banget karena Seru ternyata banget. gue anak politik ngobrol sama anak ilmu komunikasi gue kira baru 3 menit. Ternyata 30 menit, guys. Pinter ngomong. Pinter ngomong. Terus politik pinter ngomong juga. Bukan anak politik, bukan anak komunikasi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, follow, apa lagi? Share. Terus Download enggak? nggak usah. Share di grup keluarga kalian, jangan lupa dukung Ali Taher. Nggak boleh. Oke, dadah.